من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Mungkin dalam hal ini saya sedikit bercerita sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari beliau, sekaligus juga dari pihak-pihak lain yang mengetahui bahwasanya Kiai Dahlan Basri itu sangat Al-Qur'annya khususnya itu yang pertama kali beliau dapat itu dari Jombang, kebetulan dari seorang kiai yang namanya juga sama, yaitu Kiai Dahlan. Pada saat itu beliau masih usia SD, kemudian beliau diajak mondok oleh kakak beliau yang namanya Kiai Imam Basri. Kiai Imam sudah sepuh saat itu sudah jauh, usianya agak jauh dari Kiai Dahlan. Karena Kiai Dahlan itu putra terakhir dari ibu terakhir Kiai Basri, gitu ya. Dari ibu tiga kalau tidak salah. Jadi yang pertama tidak punya putra, kemudian yang kedua itu salah satunya putranya adalah Kiai Imam, kemudian ada lagi Kiai Fakih, itu termasuk putranya dan itu kedua. Kemudian dari tiga itu ada Nyai Syarifah, kemudian Nyai Hasanah yang akhirnya menjadi istri dari Kiai Thohir Samsudin. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Dahlan Basri. Jadi Kiai Dahlan Basri itu putra terakhir dari ibu ketiga atau istri ketiga dari Kiai Basri. Nah, kemudian sehingga beliau ini masih kecil sekali, masih kecil itu sudah istilahnya orang Jawa nggak menangi, jadi nggak menangi, tapi menangi istilahnya itu mengetahui abah beliau Kiai Basri itu sudah tidak bisa melihat. Artinya Abah Basri, Kiai Basri itu sudah tidak bisa melihat, artinya sudah sepuh dan sudah tidak bisa melihat, dan saat itu Kiai Dahlan masih kecil. Oleh Kiai Basri, katanya yang cerita saya waktu itu Kiai Dahlan, aku dititipno Kang Imam di kompon ngajak Kang Pondok. Jadi oleh Kiai Imam dibawa ke pondok Jombang, kemudian diantaranya dikirimkan ke Kiai Dahlan Jombang itu untuk belajar Al-Quran. Di sana insya Allah juga termasuk pondok tahfidz Al-Quran. Itu sangat pertama yang didapat oleh Kiai Dahlan. Kemudian setelah selesai di Jombang, itu beliau kalau tidak salah masih pondok lagi, tapi di pondok salaf, pondok kitab, yaitu di Sarang. Itu dengan beberapa keponakan beliau waktu itu diantaranya adalah Kiai Anas Thohir, salah satunya yang termasuk bahkan di sana Kiai Dahlan. Kiai Anas Thohir saudaranya Kiai biasanya ada Takrib Dr. Muhammad gitu. Itu diantaranya. Selanjutnya kemudian beliau sudah mendalami ilmu alat, ilmu kitab itu, kitab kuning itu, karena senang menghafal. Karena beliau itu senang menghafal, sehingga yang beliau hafal itu tidak hanya kalam-kalam nabok, kalam-kalam nasar pun, nasar itu yang bukan nabok, itu pun dihafal oleh beliau. Saking sukanya, saking senangnya dengan hafalan, dan hafalannya kuat, sehingga oleh sebagian oleh guru-guru beliau itu disarankan untuk menghafal Al-Quran, karena nabun itu sudah dihafal semua, bahkan yang nasar pun dihafal. Di antaranya kalam nabun yang dihafal itu Zubat, dalam bahasa fikih itu dihafal loh. Kitab Zubat maksudnya. Kemudian karena disarankan untuk menghafal Al-Quran, maka dia menghafal Al-Quran di usia yang sudah cukup sepuh. Itu Kiai Dahlan. Jadi Nun Sewu, beliau itu menikahnya pun dengan dunia ini itu juga sudah sangat di usia yang cukup sepuh, di atas 30 tahun. Selisihnya dengan dunia ini kalau tidak salah itu 15 tahun. Kalau tidak salah dengan dunia ini.
pertama yang beliau setelah Al-Quran itu, pertama ini arahan siapa saya kurang tahu ya, itu ke Jogja. Ke Jogja itu ke Kiai Munawir Jogja, di Kerapiak. Dulu pelopor apa namanya tahfidz di Jawa itu khususnya itu 2 orang yang terkenal itu. Yang pertama Kiai Munawir Jogja Kerapiak, kemudian yang kedua itu Kiai Munawar Sedani. Jadi 2 orang ini sama-sama belajar di Saudi, lama di sana belasan tahun, dan beliau adalah berteman. Kiai Munawir dan Kiai Munawar ini berteman sama-sama di Saudi lama. Ini menurut cerita Kiai Dahlan. Nah, kemudian sampai-sampai masing-masing itu saking sudah akrab, sudah sangat mencintai ya karena Allah ya masing-masing itu. Kiai Munawir waktu menikah dia punya anak dikasih nama, anak pertama dikasih nama Munawar. Dan Kiai Munawar juga punya anak pertama dikasih nama Munawir. Jadi Munawar dan Munawir ini sungguh sebuah mu'akhor ya, persaudaraan yang luar biasa. Di Saudi sampai di Indonesia itu yang satu tinggal di Kerapiak Jogja, yang Munawir, kemudian yang kedua Kiai Munawar di Sedani. Kemudian dari beliau berdua ini muncul para hafid-hafid. Dulu dari Sedani terkenal, termasuk salah satunya adalah abah saya, kebetulan juga ngaji di Kiai Munawar, hafid. Ya, kemudian umum saat itu ya, itu 7 tahun hatam Quran, hafal itu sudah umum di Sedani dulu, terkenal. Sedani sebagai sumber hafid-hafid kecil, sudah tahu berapa itu ya, masa itu. Kemudian di Jawa Tengah juga begitu, dari Jogja itu muncul hafid-hafid kecil. Dimana Kiai Dahlan saat itu kemudian sempat setelah hafid ke Kiai Munawir, tapi tidak lama karena beliau mungkin sudah sepuh ya Kiai Munawir, dengan Kiai Dahlan waktu itu tidak menangis sampai selesai. Kemudian dilanjutkan ke Kiai Abdul Qadir namanya. Kiai Abdul Qadir ini putranya Kiai Munawir sampai selesai di Kiai Abdul Qadir. Kemudian dilanjutkan lagi santrinya Kiai Munawir yang di Kudus, yaitu Kiai Arwani. Arwani yang terkenal di Pondok Kudus itu. Jadi Kiai Dahlan itu dari Kiai Munawir sebentar, kemudian ke Kiai Abdul Qadir sampai selesai, kemudian dilanjutkan ke Kiai Arwani. Tapi sanad yang tertulis yang sampai pada kami itu hanya yang dari Kiai Arwani. Kalau yang dari Kiai Abdul Qadir kami tidak mendapati sanad yang tertulis. Masalah sanad itu ya Al-Quran itu kan mutawatir, artinya walaupun tidak ada sanad tertulis tidak masalah, karena Al-Quran itu mutawatir, sehingga tidak ada masalah kalau tidak ada sanad tertulis. Tapi kalau ada yang tertulis kan lebih mantap. Dari Kiai Dahlan tadi itu yang tertulis itu yang beliau dapat dari Kiai Arwani, itu yang tertulis. Tapi kalau dari Kiai Munawir dan dari Kiai Abdul Qadir itu nggak dapat. Artinya kami nggak tahu itu dapat atau enggak, kami nggak tahu. Kalau yang sampai kepada kami sampai peneliti itu hanya yang dari Kiai Arwani itu. Alhamdulillah ya, artinya yang kami dapat dari Kiai itu sambung dengan Rasulullah melalui jalur Kiai Arwani, kemudian Kiai Arwani dari Kiai Munawir, dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Akan tetapi untuk Kiai Dahlan punya keistimewaan yang lain. Di samping itu, di samping sudah ada jelas sanadnya sambung ke Rasulullah. Beliau ini pada tahun sekitar 76, nah itu melaksanakan haji. Hajinya yang namanya itu haji turis. Haji turis itu visanya kurang lebih 6 bulan katanya begitu. Tapi beliau itu tidak pulang sampai 2 tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngaji lagi. Dalam rangka ngaji lagi di Saudi, di Masjidil Haram, kebetulan ada halqah yang ditunggu atau dipimpin atau diajar oleh namanya Syekh Abdul Wahab dari Mesir. Jadi guru Al-Quran di Masjidil Haram salah satunya yaitu Syekh Abdul Wahab dari Mesir. Beliau akan ngaji lagi
Kiai Syekh Abdul Wahab dari Mesir itu yang di Masjidil Haram itu. Ya. Ngaji lagi, beliau padahal saat itu sudah banyak santri di sini. Katanya di sini itu waktu itu sudah ada ratusan orang, 100 lebih. Tapi yang di emperan masjid ini, termasuk di atasnya ini, di atasnya ini ada dulu ada ini, ada jukaannya, di atasnya wudhu. Terus di dalam itu emperan itu di dalam sama ada. Belum ada pondok di Gang 6 belum ada. Pondok Gang 6 itu sekitar 85. Waktu saya masuk sini itu Pondok Gang 6 mulai. Tapi waktu itu nempel-nempel di masjid ini dikasih nama Raudhah Tahfidzul Quran. Raudhah Tahfidzul, beliau senang dengan istilah Raudhah. Bilang saya, aku senang dari anak Raudhah. Boleh pakai Raudhah Rasulullah begitu. Raudhah Tahfidzul Quran. Kemudian beliau waktu itu sudah banyak santri, tapi waktu ke Saudi Haji Turis itu kemudian ngaji lagi ke Abdul Wahab. Alhamdulillah 1 tahun selesai. Tasheeh ke Abdul Wahab itu 1 tahun selesai. Tapi ada yang unik yang diceritakan ke saya. Aku ke santri nonggone keliling, pulang ke santri nonggone Saudi nang Abdul Wahab salah kok. Karena begitu. Tapi 1 tahun sudah selesai, alhamdulillah. Dan itu prestasi yang baik menurut Abdul Wahab. Sehingga oleh Abdul Wahab itu Kiai Bahkan itu ditunjuk untuk bantu ngajar di Masjidil Haram, bantu beliau ngajar di Masjidil Haram kurang lebih 1 tahun, kurang lebih. Dan oleh Abdul Wahab itu dikasih syahadat sebagai salah satu pengajar Al-Quran di Masjidil Haram. Dan saya punya syahadatnya itu saya simpan, gitu ya. Jadi ada bukti bahwa dikasih syahadat oleh Jam'iyah Mukrik, Jam'iyah Guru Al-Quran di Masjidil Haram. Beliau dikasih pengakuan, ada syahadatnya tertulis seperti itu. Jadi betul-betul sangat kuat sebenarnya sangat yang kami dapat itu yang ini. Ini perlu banyak yang tahu ya, mantap ya. Ya nanti ini jadi rame lagi. Amin. Amin. Dan menjadi rame lagi. Amin. Sudah pernah ratusan santri di enter dengan ini untuk ngaji di desa. Apalagi setelah kita tahu bahwa kita kan juga punya sanad dari Syekh Abdul Wahab Mesir itu dan punya syahadat sebagai pengajar Al-Quran di Masjidil Haram kurang lebih 1 tahun. Nah, ada yang unik juga, ada yang lucu. Beliau itu sempat cerita, dia Arab itu orang Arab kan ngaji dengan soalnya kayak Arab itu. Jadi nggak diminta untuk bantu, tapi yang ngaji nggak mau ketika dakwah. Dulu mengaku soalnya aku nggak ada Arab itu. Akhirnya santri-santri itu dimarahi oleh si Abdul Wahab. Sama saja dengan saya. Baru mau orang-orang Arab itu ngaji ke dia. Kan ada di sana itu. Ditunjuk dengan saya orang itu ditunjuk oleh si Abdul Wahab. Sama-sama saja dengan saya. Akhirnya orang-orang Arab itu mau itu. Nah seperti itu. Jadi ya walaupun itu tidak ada sanad dari Abdul Wahab itu juga kami tidak menemukan mendapatkan yang tertulis juga. Tapi paling tidak cerita beliau itu ya insya Allah sudah membuat kami yakin gitu, bahwa buktinya juga punya syahadat sebagai guru Al-Quran di Masjidil Haram, salah satu bulan Ramadan. Ini langkah ini. Tidak banyak orang yang punya syahadat sebagai guru Al-Quran di Masjidil Haram. Kurang lebih setahun yang nyampe itu. Setelah 2 tahun di sana itu dia bahkan disulati sama Kiai Thohir, kakak iparnya. Kakak begitu. Mulia santrimu bersih ngurus. Akhirnya beliau harus pulang untuk mengisi santri. Saat itu memang banyak santri-santri yang kebetulan kemudian yang pindah gitu. Karena pindah 2 tahun banyak yang pindah juga santri. Sehingga dari 100 lebih itu berpulang menjadi 100 banyak yang pindah. Kemudian yang lainnya dalam sistem pengajaran beliau itu beliau mengambil cara yang paling lengkap gitu ya. Katakanlah seperti yang kita tahu bahwa Thoriqul ada Al-Quran itu kan At-Talqin wal Arad. Jadi bacaan guru dan atau setorannya santri baca di depan guru. Qiraatus syekh atau qiraatul tilmid ala syekh kan gitu. Itu oleh beliau dilaksanakan kedua-duanya. Dipraktekkan kedua-duanya. Artinya santri itu dibacakan dulu baru disuruh ulangi, besok dihafal, kemudian dihafal, besok disetorkan hafalan oleh santri,
didengarkan beliau. Berarti dua itu double. Padahal menurut kaidahnya kalau seseorang itu mendapatkan adat, thariqul adat salah satu saja itu sudah sah. Dibacakan oleh Rasulullah, sahabat itu tidak pakai baca lagi. Sudah didengarkan, dihafalkan, tidak pakai baca lagi, sudah sah. Thariqul adat itu sudah sah. Atau sahabat membaca, didengarkan Rasulullah sudah benar, ya sudah. Di satu kan, salah satu dari at-talqin wal arad itu sudah cukup. Tapi beliau bilang ke saya, aku kepingin mempraktekkan kamu nih. Nah ini mungkin menjadi PR-nya pengasuh ini sebenarnya. Nah ini berat sebenarnya. Jadi aku pengen mempraktekkan kamu. Jadi kami ngaji budaya akhlak ini dibacakan dulu, kemudian kita baca, didengarkan beliau, kemudian di tempat yang lain besoknya kita hafal, kemudian baru hafalannya itu kita setorkan, didengarkan beliau, kemudian dibacakan lagi halaman lanjutannya begitu. Nah ini namanya apa? Memadukan antara at-talqin wal arad, dua-duanya dipraktekkan. Ini jarang orang mempraktekkan itu. Biasanya ya, ayo setorno hafalan apa, didengarkan gitu langsung, gitu ya. Habis itu sudah ada dibacakan. Nah ini ya, biasanya begitu umumnya. Itu dia mempraktekkan itu luar biasa. Jarang orang melakukan itu. Kemudian yang kedua, termasuk keunikan pengajaran Al-Qurannya kaidah akhlak itu terkait dengan masalah wakaf dan tidak. Wakaf dan tidak yang dipilih kaidah akhlak itu wakaf yang istimewa. Wakaf tidak yang istilahnya ahsan, yang paling bagus. Wakaf Nabawi. Wakaf Nabawi. Wakaf Nabawi itu salah satunya. Salah satu dari wakaf yang diperhatikan oleh beliau itu wakaf Nabawi. Ada beberapa poin wakaf Nabawi pasti diperhatikan oleh beliau. Tapi wakaf yang lain yang ikhtiari, itu beliau memilih yang paling bagus. Misal ini, mohon maaf ya, apa ya saya berpikir juga. Ini terkait dengan geografi dan kebaikan keistimewaan orang yang berpoli itu perlu kita tahu ya, untuk ibrah pada kita ya, itu sebagai pelajaran. Dia itu milih wakaf itu ya, misal. Jadi wakaf seandainya wakaf itu mu'anaqah itu boleh berhenti di pertama dan boleh berhenti yang kedua. Itu dipilih yang mana yang paling bagus secara makna atau pemahaman. Misal karena zalul malaikati wa ruhu fiha min kulli amrin salam. Dia hatta waqulahi musyahid. Itu menurut dia lebih bagus daripada karena zalul malaikati wa ruhu fiha min kulli amrin salam. Dia hatta waqulahi musyahid. Kalau saya tanya kenapa ya ini lebih bagus daripada yang satunya tadi. Dari dua yang sama-sama boleh, itu beliau ini yang paling bagus. Gitu. Yang paling bagus. Misal lagi. Di surat Yusuf ada ayat begini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa budahan rabbi. Gitu ya. Itu ya wakaf di mushaf yang ada. Di mushaf yang ada itu macam-macam. Ada yang walaqad hammat bihi wakaf, wa hamma biha wakaf juga. Gitu. Kemudian di lainnya ada yang berbeda-beda. Kemudian kami diskusi sama beliau. Kenapa ya begini? Beliau begini. Ini awakmu wis ngaji nang aku, wakaf gak melok Quran mushaf maksudnya. Gak melok Quran kiraan itu. Tapi wakaf melok aku. Ini awakmu melok mushaf iku untuk siji-siji. Nah, setelah saya ngaji di Bunsur Kiai Abidiyah, itu saya sempat waktu ayat itu saya disuruh baca. Ayo juga muslim baca ayat ini wakaf kayak apa gitu. Kemudian saya baca. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa burhan rabbi. Ayat gitu ya. Kemudian beliau bahas ayat itu dibahas. Oleh Abidiyah itu dibahas. Tafsirnya maksudnya. Nah, itu akhirnya ketemu pembahasannya begini. Wakaf yang paling bagus di ayat ini itu seperti yang dicontohkan Yusuf tadi. Kenapa? Walaqad hammat bi. Zulaikha itu senang atau pengen kosoda hamma itu kosoda bihi. Nah,
Qasadat bihi, jadi dia itu punya keinginan ngajak si Zulaikha senang kepada Yusuf Zulaikha. Wa hamma biha laula ar'a biha rabbi. Itu maknanya apa? Maknanya Yusuf gak sido seneng tuh. Bahasanya itu bagus ya. Ketika kita lanjutkan wakafnya itu kita tidak wakaf dua hamma biha. Itu katanya dia guru tafsir itu ya, kami saat itu ngaji itu maknanya ini. Yusuf gak sido seneng. Nah kalau wakafnya begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha, berhenti di situ. Itu maknanya begini. Yusuf dan Zulaikha podo senengi. Nah, itu gak bener. Podo senengi itu gak bener kata Abiyah. Jadi yang bener itu Zulaikha seneng Yusuf. Yusuf kasih do seneng itu sih bener. Kan wa hamma biha laula ar'a. Karena gini, karena di dalam tafsirnya itu keterangannya itu al-waqfu fihi ahsanu fi hadzal maqam wal ahsan fi hadzal maqam. Al-waqfu bi walaqad hammat bi gitu ya, itu wal ahsan fi hadzal maqam, itu maknanya. Sehingga diterjemahkan dengan bahasanya Abiyah begitu. Ini wakaf ini maknanya ini wakaf ini maknanya ini luar biasa. Saya langsung anak Islam merinding. Ini caranya lelang ini wakaf luar biasa. Ternyata dari sisi pemahaman ayatnya itu ya gitu ya. Dan banyak yang lain, bahkan tidak di ayat. Ya, tidak di ayat banyak. Nah, misal ya satu lagi ya. Misal satu lagi. Bahkan dia bawa safun ma'adbar yas'a fahashar. Itu berhenti, fahashar itu berhenti. Itu surat apa itu? Surat An-Nazi'at. Bahkan dia bawa safun ma'adbar yas'a fahashar fanaya faqala. Begitu. Nah, fahashar itu bukan ayat. Tapi ketika kita bahas itu begini, kata dia begini. Fahashar itu kekuatan lebih kuat dengan kalimat sebelumnya. Fanada lebih kuat dengan kalimat sesudahnya. Fanada faqala. Beda ketika kita membangun. Bahkan dia bawa asofun ma'adbar yas'a fahashar fanada. Baru faqala. Itu beda, katanya beliau begitu. Beda. Fahashar berhenti, fanada faqala. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi wal ghafurul wadudul arsh. Ini berhenti. Bukan ayat tapi berhenti. Kenapa yang berhenti di situ? Al-Majidu itu nih, kamu berhenti di majid itu seakan-akan Al-Majid itu menjadi sifatnya arsh. Dul arshil majid itu seakan-akan Al-Majid menjadi sifatnya arsh. Tapi Al-Majid itu kan sifatnya Allah. Wakaf atofnya itu ke dul arshi. Jadi beliau berarti begini. Dul arsh berhenti, kemudian Al-Majidu fa'alul lima yurid. Dunya diucapkan dalam rangka itu menjaga agar Al-Majid itu posisi marfu maktuf kepada Dul Arsh. Kalau Dul Arsh berhenti sukun, itu seakan-akan Dul Arsh ini majrur Dul Arsy. Kalau Dul Arsh seakan-akan majrur, seakan-akan menjadi sifatnya Arsh. Ya, gitu kan ya. Kalau berarti di Dul Arsh, Al-Majid, kalau berarti di Al-Majid, Dul Arshil Majid, seakan-akan Al-Majid menjadi sifatnya Arsh. Tapi kalau gini, Dul Arsh Al-Majidu fa'alul lima yurid, maka terdul, dan itu dari sifatnya Allah. Al-Majid adalah Allah, bukan Al-Majid tadi, bukan yang agung itu, bukan Arshnya, bukan. Tapi Allah Dul Arshil, itu luar biasa. Jadi memperhatikan seperti itu sampai mengorbankan wakaf itu, mengorbankan ayat-ayat. Terus kemudian sedangkan ayat-ayat sendiri, jumlah-jumlah ayat itu kan khilaf para ulama. Jadi nggak masalah sebenarnya. Ya seperti itu. Jadi nggak masalah. Kalau kita berdiri Dul Arsh Al-Majid itu, terus ayatnya hitungannya berapa? Para ulama berbeda-beda tentang jumlah ayat. Al-Kufi 62, 36. Tapi kalau Al-Madani itu 62, 17, ini kan jauh. 6217 dengan
36.236 menjawab Al-Kufi sama Al-Madani kan gitu. Jadi sebenarnya nggak salah itu. Nah, seperti dia berlalu di Rabbi nasihin nasihin syar min syar itu sambungan sekali kan. A'udzu bi rabbin nas min itu sambung itu yang terbaik. Kalau a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas boleh itu ayat tapi kurang sempurna. Seperti kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu sambungan dengan minnya. Min apa? Min dari apa? Kita ta'awud mohon perlindungan kepada Allah itu dari apa? Nah, disambung itu lebih sempurna maknanya menurut dia begitu. Sehingga dia membaca qul a'udzu birabbin nas min syarri gitu. Berarti bisa min syarri waswasil khannas. Lalu lanjut seperti itu. Justru tidak memilih per ayatnya seperti ini. Ini keistimewaan wakaf yang dipilih oleh Kiai Dahlan ini sebenarnya saya sudah lama memperhatikan dan saya meneliti ya. Kenapa begini, kenapa pilih itu? Alhamdulillah ya semuanya ketemu bahwa ternyata yang dipilih oleh Kiai Dahlan itu adalah wakaf al-ahsan, gitu ya. Dari wakaf kafi dan hasan itu dipilih yang paling bagus, wasolnya itu yang paling bagus di mana? Nah, gitu seperti itu. Jadi mana yang harus yang bagus wakol diwasolkan, mana yang kurang bagus kalau berhenti di mana ini dengan berikan, nah seperti itu. Seperti itu. Jadi itu diantara yang cerita-cerita saya sendiri tentang biografi Kiai Dahlan. Saya hanya membatasi tentang yang terkait dengan Al-Quran dan keistimewaan pelajaran Al-Quran saat beliau dan termasuk pilihan wakaf dan termasuk tadi itu cara beliau memilih Torikul Adab itu. Nah itu ternyata itu kami menganggap bahwa ini memang beliau memilih yang paling bagus dari yang bagus, paling bagus dari yang bagus. Seandainya yang lain dapat seperti itu ya sudah cukup bagus. Kalau ini sangat jelas, bukan jelas. Tapi ini yang paling bagus, dari paling bagus dari yang bagus ini. Itu barangkali yang bisa saya ceritakan tentang sedikit tentang Kiai Dahlan. Mudah-mudahan kita bisa istilahnya itu meneladani kebanyakan beliau, perhatian beliau terhadap ilmu, dan beliau itu muhakik. Berarti dalam hal ini beliau kategorinya sudah muhakik, orang yang betul-betul taktik atau muhakik, orang-orang yang betul-betul teliti. Jadi orang Jawa bilang dakik gitu ya. Dakik itu bagus kalau ada ilmu ya. Kalau dakik kalau urusan dunia ini nggak bagus yang itu. Dakik beliau itu dalam hal ini. Jadi memilih hal kecil yang dianggap lebih bagus, padahal dan selain itu sudah bagus. Itu namanya dakik, dakik. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi. Saya mohon maaf jika pada kemudian ini ada kekurangan dari hadirin khususnya para kiai, para habaib. Mohon maaf mudah-mudahannya agar pondok pesantren Al-Huruf berkembang terus menjadi pesantren yang dikenal orang dan menjadi rujukan para orang-orang yang mau belajar Al-Quran di Surabaya khususnya ini.